Halo para penjelajah antariksa, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal memulai sebuah misi yang luar biasa. Sebuah perjalanan buat benar-benar kenal sama rumah kita di alam semesta yang maha luas ini, Tata Surya. Oke, jadi ini dia misi utama kita. Jelas banget kan? Kita nggak cuma sekedar jalan-jalan di lingkungan kosmik kita, tapi kita juga bakal berburu petunjuk vital tentang apa sih yang bikin sebuah planet itu bisa jadi tempat tinggal. Baik, kru. Dengerin baik-baik ya. Ini dia rencana perjalanan kita. Pertama, kita definisikan misi kita. Lalu, kita akan tur keliling Tata Surya. Setelah itu, kita akan bedah pesawat ruang angkasa kita, Bumi. Terus kita dekati jantungnya, Matahari. Dan terakhir, kita tutup dengan laporan misi. Semuanya siap? Ayo berangkat! Oke, misi kita resmi dimulai sekarang. Gini, untuk bisa menemukan bumi baru, langkah pertamanya adalah kita harus paham dulu resep rahasia sebuah planet yang layak huni. Dan itu artinya, kita harus kenal sama sistem kita sendiri, luar dalam. Nah, sekarang kita mulai tur akbarnya. Anggap aja kompleks perumahan kita Tata Surya ini punya dua klaster yang beda banget. Ada klaster bagian dalam yang isinya planet-planet padat dan berbatu, dan ada klaster bagian luar yang isinya para raksasa gas. Kita mulai dari klaster bagian dalam yang padat ya. Di sini, semua planetnya itu planet batuan. Ada Merkurius, si gesit yang ngelilingin matahari cepet banget. Terus ada Venus, yang wah ini neraka beracun, atmosfernya tebel dan panas banget. Lalu tentu saja ada rumah kita, Bumi, si oasis biru. Dan terakhir, Mars, si planet merah berkarat, yang jadi incaran utama buat pencarian kehidupan karena katanya dulu punya air. Sekarang kita lompat jauh ke klaster luar. Beda banget suasananya. Di sini isinya para raksasa gas. Ada Jupiter, sang bodyguard raksasa yang gravitasinya ngelindungin kita dari hantaman asteroid. Ada Saturnus, si raja yang paling ikonik dengan cincin esnya yang super indah. Terus ada Uranus, si pemberontak yang muternya miring sambil guling-guling. Dan yang paling jauh, Neptunus, dunia biru misterius yang ditemuin bukan pakai teleskop, tapi lewat hitung-hitungan di atas kertas. Keren kan? Jadi, perbedaannya itu fundamental banget. Intinya gini, planet bagian dalam itu kecil, padat, berbatu, dan anget karena dekat sama matahari. Kebalikannya, planet bagian luar itu raksasa, isinya gas, dingin, dan jauh banget. Benar-benar dua lingkungan yang kontras abis dalam satu komplek perumahan. Tapi, tunggu dulu. Tata Surya kita tuh bukan cuma planet doang loh. Masih banyak penghuni lain yang ukurannya lebih kecil, semacam puing-puing sirap pembangunan gitu. Yuk kita kenalan sama mereka. Pernah lihat bintang jatuh? Nah, sebenarnya itu bukan bintang sama sekali. Itu adalah perjalanan 3 babak dari sebuah batu kosmik. Waktu masih ngambang di luar angkasa, namanya meteoroid. Pas masuk atmosfer kita dan kebakar, wush, jadi meteor alias si bintang jatuh itu. Dan kalau ada sisanya yang berhasil nyampe ke tanah, baru deh namanya jadi meteorit. Selain itu, ada juga jutaan asteroid. Ini kayak sisa adonan waktu bikin planet, yang kebanyakan ngumpul di sabuk asteroid. Terus ada komet, si bola salju kotor dari ujung Tata Surya. Nah, pas dia deketin matahari, dia ngeluarin ekor gas bercahaya yang cantik banget. Dan tentu aja ada planet kerdil kayak Pluto, yang statusnya diturunin karena dia belum cukup dominan buat nyapu bersih jalur orbitnya dari benda-benda lain. Oke, setelah puas keliling-keliling, sekarang waktunya kita pulang dan bedah si pesawat luar angkasa kita sendiri, Bumi. Gimana sih cara dia bergerak, dan gimana hubungannya sama satpam setianya si Bulan? Bumi kita ini ternyata jago nari loh. Dia melakukan 2 tarian kosmik sekaligus setiap saat. Yang pertama itu rotasi, tarian hariannya di poros yang agak miring, yang ngasih kita siang dan malam. Tarian kedua itu revolusi. Tarian tahunannya muterin matahari, yang ngasih kita 1 tahun dan pergantian musim. Dan bumi kita nggak menari sendirian. Kita punya bulan, si pengawal setia. Sadar nggak sih kalau kita tuh selalu lihat muka bulan yang itu-itu aja? Itu karena rotasi dan revolusinya sinkron. Pengaruhnya ke bumi juga gede banget loh, dari narik lautan sampai bikin pasang surut. Bahkan jadi dasar buat sistem kalender, kayak kalender Hijriyah. Kita semua tahu kan kalau wajah bulan itu suka berubah-ubah. Dari yang nggak kelihatan sama sekali, jadi sabit tipis, sampai jadi purnama yang terang benderang. Ini bukan sulap, ini cuma soal sudut pandang kita aja dari bumi, pas ngelihat seberapa banyak sisi bulan yang lagi kena sinar matahari waktu dia ngelilingin kita. Oke, mari kita lanjutkan ke bagian terakhir dari tur kita. Kita akan mendekati pusat dari segalanya, reaktor fusi raksasa yang jadi jantungnya Tata Surya kita, sang matahari.
Dari bumi, matahari mungkin kelihatannya cuma bola kuning yang anteng. Eits, jangan salah. Kalau kita lihat lebih dekat, permukaannya itu super aktif. Ada bintik matahari yang lebih dingin, ada suar surya yang meledak dengan energi dahsyat, dan ada prominensa, lidah api raksasa yang melengkung keluar angkasa. Kadang-kadang terjadi sebuah fenomena langit yang spektakuler banget, yaitu waktu bulan lewat persis di depan matahari. Ada 3 jenis gerhana, total kalau matahari ketutup sempurna, sebagian, dan cincin, di mana piringan bulan kelihatannya lebih kecil dan meninggalkan cincin api yang indah banget. Jadi kesimpulannya sederhana banget, tanpa matahari kita nggak akan ada di sini. Gravitasinya yang nahan kita biar nggak kabur kemana-mana. Energinya yang menghangatkan planet kita, menggerakkan cuaca, dan jadi sumber tenaga buat dasar dari semua kehidupan di bumi. Matahari adalah segalanya. Oke, misi kita sudah hampir selesai. Setelah kita melakukan perjalanan ke sudut-sudut terjauh tata surya dan kembali lagi, sekarang waktunya untuk laporan akhir, untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari tentang rumah kita ini. Pada akhirnya, perjalanan ini ngajarin kita satu pelajaran yang sangat penting. Di tengah luasnya ruang angkasa yang dingin dan penuh tantangan, planet biru kecil kita ini ternyata adalah sebuah keajaiban, sebuah tempat yang luar biasa istimewa. Jadi, saya akan tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Setelah kita melihat sendiri betapa berharganya rumah kita dibandingkan planet-planet lain, apa langkah kita selanjutnya untuk memastikan kelestarian oasis biru yang rapuh ini? Coba direnungkan.